warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafana wa karramana bil haji wal umrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ma'mun ba'da iqamatihi fi Makkahil Mukarramati wa umira bil hijrah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yawmi hisabillahi lana bil maisarah. Amma ba'du. Al-Karam Tuan Guru Profesor Dr. Haji Mas'ud Tahir, Rektor Universitas Islam Mataram yang sama-sama kita hormati, para ketua RT, para sesepuh, para jamaah calon haji, calon daripada tamu-tamu Allah yang diundang tahun ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, yaitu haji. Satu kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa diberikan kepada para calon jamaah, sehingga dengan kemuliaan ini bukan saja kemuliaan di dunia, tetapi adalah kemuliaan di akhirat. Mudah-mudahan kesemua ini bisa disyukuri dengan syukur yang sesungguhnya, dengan menyatakan bahwa semua ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita baca terus sebagai tanda bahwa kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam ini Allah memberikan segala hajat kita dan Allah menyelesaikan segala permasalahan kita, baik masalah-masalah kita di dunia ini, lebih-lebih masalah kita di pada masyarakat nanti akan selesai dengan berkat salawat yang kita baca. Kami mengucapkan selamat buat para jamaah, terutama sekali para calon jamaah haji. Mudah-mudahan lulusan ini takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan sehat walafiat, bertambah kesehatannya, lebih-lebih pada saat pelaksanaan ibadah haji nanti diberikan tambahan kesehatan yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekhusyuan dalam ibadah dianugerahi juga oleh Allah sampai pada akhirnya mendapatkan haji yang namanya haji mabrur, alladzi laisa lahu jazaa'un illa jannah, yang tidak ada balasannya kecuali jannah, surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang sangat-sangat saya hormati, setiap jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji, apapun nama proses keberangkatannya, apakah dia reguler ataupun kelas ataupun mandiri dan lain sebagainya, itu akan melewati, menurut istilah orang sekarang itu, harus menamatkan 6 SMP. 6 SMP. SMP 1 atau SMP yang pertama adalah misi ketat, bukan sekolah menengah pertama.
SMP 1 berarti saat menjalani pendaftaran. Saat menjalani pendaftaran. Sedangkan SMP 2 adalah saat-saat menunggu panggilan untuk penetapan sebagai calon jamaah haji. SMP 3 adalah saat-saat menunggu pemberangkatan. SMP 4 adalah saat-saat menunggu pelaksanaan. SMP 5 adalah saat melaksanakan pokok-pokok ibadah haji. Kemudian SMP 6 saat-saat menunggu pemulangan. Nah, ternyata sampai SMP 7. SMP 7 inilah saat-saat menikmati pertemuan dengan keluarga setelah sampai di kampung halaman. Berarti kalau sampai saat ini para calon jamaah sudah melewati 2 SMP. Saat melaksanakan pendaftaran sudah lewat, saat menunggu selama 12 tahun, mungkin ada yang 11 tahun, ada yang 14 tahun, sudah dilewati. Maka sekarang sedang berproses pada SMP yang 3, saat-saat menunggu pemberangkatan. Maka kesemua ini dia akan bertumpu kepada 3 firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan karena Allah, 'alan nasi, wajib atas manusia, hajjul baiti, menuju Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu kepadanya berjalan, artinya yang mampu untuk sampai ke tanah suci Mekah. Kenapa hal itu? Kemampuan ini pertama kemampuan fisik jasmani, yang kedua adalah kemampuan ilmu, yang ketiga adalah kemampuan material, finansial, yang keempat adalah kemampuan transportasi, sehingga sampailah di tanah Mekah. Nah, mereka itulah yang wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau ada suatu halangan dan rintangan, ada terjadi penjegal perjalanan menyebabkan tidak sampai ke tanah suci Mekah, maka berarti dia tidak mampu untuk sampai di sana. Namun dengan sebab adanya halangan tersebut, dia dapat pahala dengan haji mabrur. Pada saat itulah berlaku apa yang dirasakan Rasulullah SAW, niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu kadang-kadang jauh lebih bagus daripada amalnya. Kenapa? Kalau dia sudah berniat lillahi ta'ala, tapi karena suatu dan lain hal dia tidak mampu merealisasikan apa yang sudah diniatkan, maka dia sudah dapatkan pahalanya sempurna, lebih bagus daripada amal. Karena boleh jadi kalau dia langsung beramal, ada nanti amalnya itu terkontaminasi dengan perubahan niat di tengah pelaksanaan, niat ria, niat ujub. Ini yang menyebabkan dia, kalau dia langsung beramal, maka itu yang dikhawatirkan.
ada perubahan niat di tengah-tengah pelaksanaan itu. Maka oleh sebab itulah lillah ini harus dipertahankan. Yang kedua, Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah olehmu akan ibadah haji dan umrah itu lillah, karena Allah. Jadi kalau yang pertama kali ini diawali dengan lillah, yang kedua ini diakhiri dengan lillah. Ini mengisyaratkan haji ini karena waktunya cukup lama, tidak seperti sholat dia 2 menit sudah selesai. Paling lambat 5 menit sudah selesai. Tapi kalau ibadah haji, kadang-kadang sejak kita, misalnya kalau ada yang mengambil haji tamattu, kemudian akan menggantikan damnya itu dengan puasa, maka dia wajib salah satu bil haji wa sab'atun idza rajatun. 3 hari pada saat dia melaksanakan haji dan 7 hari setelah dia sampai di rumah. Maka berarti di sini kan dia harus melaksanakan puasa 3 hari sebelum wukuf di padang Arafah. Wukuf padang Arafah itu adalah tanggal 9 bulan Zulhijjah, berarti harus dia sudah berniat pada tanggal 6. Lalu di mana dia mikot? Kalau memang tanggal 6-nya itu adalah hari Jumat, maka mengambil mikot itu di Masjidil Haram. Ambil mikot di Masjidil Haram. Berarti sebelum subuh dia sudah sampai di Masjidil Haram. Lalu disitulah dia pakai pakaian ihram. Lalu langsung berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Setelah niat haji langsung nawaitu salat ya haji tamattu fardan lillahi ta'ala. Berarti dia puasa tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Ini kan cukup lama berarti waktu. Terus pada waktu berarti sudah 4 hari dia pakai pakaian ihram. Sudah 4 hari dia melakukan ibadah haji sampai kepada dia selesai melontar Jumratul Aqabah, baru pakaian ihram dibuka. Karena kalau sudah melaksanakan 2 daripada 3, maka di situ boleh dinamakan ahlul awal. Misalnya apa? Melontar Jumratul Aqabah termasuk wajib haji. Kemudian yang kedua langsung cukur. Kalau sudah cukur mandi ahlul awal, barulah berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Berarti 2 daripada yang 3 ini dilakukan sudah termasuk ahlul awal. Misalnya ini, dia melakukan Jumratul Aqabah, terus selesai Jumratul Aqabah dan sempatnya cukur dulu, tapi dia pergi ke Ka'bah untuk tawaf ibadah. Selesai tawaf ibadah sudah halul awal. Cuma kadang-kadang kita mengambil ya selesai Jumratul Aqabah langsung cukur, langsung cukur di situ. Nah kalau sudah langsung cukur, kita boleh menggantikan pakaian ihram dengan pakaian biasa, sehingga tawaf ibadah kita memakai pakaian bebas. Artinya tidak terikat lagi oleh ihram karena sudah tahu. Jadi 2 daripada 3 ini kita lakukan secara halul. Jarang yang mengambil Jumratul Aqabah kemudian tawaf ibadah baru selesai itu dia bercukur. Tapi kebanyakan Jumratul Aqabah cukur sudah halul. Boleh kita pakai pakaian berjahit pada saat kita melaksanakan tawaf ibadah karena sudah tahu. Kemudian yang sangat-sangat penting
Di antara dua ilah itu adalah firman Allah yang mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu beberapa bulan yang tertentu, yaitu 2 bulan setengah, Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah 13 hari sampai kepada hari tasyrik yang ketiga. Siapa saja yang sudah mewajibkan dirinya berhaji pada bulan yang 3 ini, la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini pakai la nafiyatul lil jins yang mengandung arti nahi, larangan. Karena kalau di dalam Al-Quran itu apabila kalam khabarnya mampi, maka insya'nya adalah nahi. Ini kalam khabar, karena Al-Quran itu khabar yang lafzat, insya'nya makna. Kalau larangan jenis artinya menafikan segala macam jenis. Jadi tidak boleh segala macam bentuk rapas, tidak boleh melakukan segala bentuk kefasikan, tidak boleh melakukan segala bentuk jidal. Jidal itu berdoa. Rapas secara dasar artinya adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang porno komunikasi. Mungkin dia tidak porno dengan suara yang keluar dari mulutnya, tapi chatting-chattingannya itu di sosial medianya terdapat kalimat-kalimat porno. Mungkin dia tidak berguna apa-apa pada saat dia sedang, tapi ini terjalan. Itu juga termasuk rapas. Jadi segala bentuk rapas itu tidak dibolehkan. Rapas yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya adalah porno komunikasi, namun ini juga mengandung arti semua ucapan-ucapan yang tidak baik itu jangan sekali-kali dilakukan pada saat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Misalnya dia guyon-guyon, ya kalau istilah kita gol-golohan, gonjak-gonjakan dengan teman. Dia senang memang, teman juga senang, gonjak-gonjakan dengan macam-macam. Ya, apakah dia stand up comedian, kalau bahasanya berubah itu ngelawak, pertemuan antara ulama dan lawak. Misalnya, pada saat itu termasuk karena larangan jenis. Segala bentuk rapas, artinya segala bentuk penggunaan kata yang mendatangkan dosa itu jangan dilakukan. La usuqom, tidak boleh juga usuk. Pasal itu apa? Man fa'alal kabair wa asarra ala sabair, yaitu orang yang melakukan dosa besar tapi tak tobat-tobat, atau yang melakukan dosa kecil tapi terus-menerus. Dosa kecil terus-menerus. Dosa kecil yang paling besar adalah dari mana ini? Memandang lawan jenis yang bukan mahram kita, memandang perempuan ajnabi, itu adalah termasuk dosa kecil yang paling besar. Makanya perempuan, jamaah perempuan misalnya, kan tidak boleh dia menutup muka ini, tapi dia kadang-kadang pakai jari ini supaya tidak kelihatan kecantikannya. Atau kalau orang-orang barat itu dia pakai panca, pakai henna supaya tidak kelihatan cantiknya, tidak menggoda laki-laki. Karena nafsu syahwat itu adalah termasuk bagian
yang masih kecil. Tapi kalau terus-menerus dilakukan hal itu, apalagi kalau berbekas sampai di hati. Begitu pandangan ini berkaca pada muka seorang perempuan cantik, itu yang diharapkan dihayalkan sampai berjam-jam, itu akan menjadi petanda. Memang Ali bin Abi Thalib mengatakan an-nazratu laka wan nazratu alaika. Kalau satu kali memandang itu adalah termasuk laka, itu merupakan satu anugerah dari Allah, tapi jangan diteruskan. Begitu dipandang sekali sudah boleh sakit. Nah, pindahkan pandangan, jangan terus diprototi. Kalau prototi itu akan menjadi hayalan. Alaika yang dosa. Nah, itu merupakan dosa yang paling besar. Itu termasuk segala macam bentuk kusuk. Apapun itu bentuknya, maka segala macam bentuk kusuk jangan dilakukan pada saat antara dua nilai. Wala tidak boleh berdebat. Kadang-kadang kalau yang bersama pasangan ini seringkali berdebat. Kenapa? Karena kadang-kadang dia istri jadi polisinya. Selalu diawasi oleh istrinya. Ketika dia berdiri, aku diingat sama istrinya. Mereka ini dijaga oleh istrinya. Karena dia bersama polisinya. Sedikit saja dia berdiri, masih saja kelalaian hanya ini. Kita sedang lupa ini. Akhirnya dipadu sama suami. Kamu macam-macam saja, masih saja curiga, masih ibadah, hatinya tidak bersih-bersih. Masa curiga terus? Menatap malam seperti itu, apa dikatakan macam-macam. Hanya terjadi permasalahan. Kadang-kadang ini si suami yang paling cemburu. Padahal ada seorang laki-laki yang beli istrinya sedikit saja, terus dia mungkin tidak berdebat, tapi dia cemburu. Baca terus sampai istrinya curiga, barulah di sini terjadi perang kata antara suami dan istri. Kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada saat dia berada di rumah, sehingga betapa banyak suami-suami meninggalkan istrinya. Kenapa? Dengan alasan ini menolong perempuan ini dan kebetulan ditinggalkan oleh wanita katanya. Saya harus tolong dia, kalau tidak ditolong nanti tersesat dia. Akhirnya itu saja didampingi, istrinya ditinggalkan, dititipkan kepada orang lain. Seringkali terjadi semacam itu. Sampai selesai ibadah haji, baru dia berhubungan dengan istrinya. Istri orang berhubungan dengan alasan apa? Dengan alasan ini kasihannya tidak bersama makannya lagi. Seringkali seperti itu. Jadi selamatkan diri sendiri, selamatkan istri. Kan itu prinsip apa? Prinsip di pesawat kan. Kalau menolong anak, pakai masker dulu kita, baru menolong anak. Jangan maskerkan anak dulu, baru kita selamat. Kemudian pada SPP yang ditunjuk itu seringkali kita lewat. Kenapa? Sesungguhnya pada saat itu kita mengevaluasi diri. Apakah ibadah haji yang saya lakukan ini sudah mabrur atau tidak akan kelihatan pada saat sudah selesai. Kenapa? Karena sebelumnya di saat kita berproses kita betul-betul memperhatikan segala sesuatunya, baik yang berkaitan dengan persiapan itu dan ini kita perhatikan sampai kita memperhatikan prosesnya yang berkaitan dengan syariat. Terus itu kita lakukan secara tuntas. Rukun-rukun yang kita tuntaskan, wajib-wajibnya kita tuntaskan, mazhurat-mazhurat haramnya kita jauhi. Tapi begitu selesai terlalu gembira, terlalu senang selesai daripada ibadah haji itu, lengah kita setelah SMP yang kedua itu, yaitu saat-saat menikmati pertemuan bersama keluarga. Akan kelihatan di situ mabrur dan tidaknya. Rasul mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, "Qila ya Rasulullah, ma alamatu baril hajj?" Apa sih tanda daripada haji itu mabrur? Maka Rasul menjawab,
yaitu menebarkan salam. Yang kedua, tibul kalam, berucap dengan ucapan yang bagus. Yang ketiga adalah ita'amul fa'am, suka berinfak dan bersedekah. Ifsya salam ini memang kalau secara zahirnya ketika kita bertemu dengan siapapun kita mendahului mengucapkan Assalamualaikum, sebagaimana Rasulullah SAW wajahnya yang tidak umar salam adalah Rasulullah SAW itu selalu mengawali salam dengan siapapun yang bertemu. Ilah malam ya'id awal ya'id, kepada orang yang tidak dia kenal, apalagi orang yang kenal, selalu Rasulullah mendahului salam. Sedangkan secara sosial kemasyarakatannya, di samping kita menyebarkan Assalamualaikum itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang damai, lingkungan yang sejahtera. Kita menjadi orang yang menggerakkan kedamaian di lingkungan kita, paling tidak di tetangga kita, paling tidak, apalagi sampai kepada level yang lebih tinggi. Kita menciptakan perdamaian itu. Bagaimana caranya? Damaikan diri sendiri, damaikan keluarga, damaikan tetangga. Nah ini yang merupakan berat. Tapi kalau terjadi sebaliknya, begitu dia sampai di rumah, lalu dia menganggap bahwa statusnya sekarang sudah meningkat, sudah berubah daripada amat biasa menjadi seorang Pak Haji. Kalau tidak dipanggil Pak Haji, dia marah. Kalau tidak dipanggil Pak Haji, dia marah. Kalau 2 kali dia berhaji harus dipanggil Pak Haji, baru dia. Kalau 3 kali dia berhaji, Pak Haji, baru dia berhaji. Kalau sekali saja dipanggil Pak Haji, mau kemana? Sampai hari kiamat kamu enak. Karena apa? Kamu tidak tahu 3 kali saya berhaji, kamu panggil sekali haji, gimana? Itu yang menyebabkan dia sendiri kepada orang. Berarti dia tidak menciptakan perdamaian, tidak menyebarkan salam. Kemudian yang kedua adalah tibul kalam, yaitu selalu berucap dengan ucapan yang bagus. Misal, kalau sebelum dia berhaji memanggil istrinya hanya dengan Bu, itu misalnya bagus memang itu. Yang panggil Bu, tapi setelah berhaji dia panggil apa? Ibu saya. Ditambah kata ibu juga, ibu saya. Kalau tidak berhaji, dia kali berhaji, dia ibu sayang, ibu tercinta. Padahal dia itu berkata yang bagus. Begitu juga kalau dia bertemu dengan sahabat, dia berbicara dengan sahabatnya yang sangat-sangat sopan, sangat meniti, sangat rapi, tidak ceplos-ceplos pada saat dia sebelum berhaji. Kalau sebelum berhaji ceplos-ceplos, dia tidak perlu berpikir apa yang dikatakan, apakah itu menyenangkan orang atau mengganggu orang, dia tidak berpikir. Tapi ketika sebagai berhaji selalu berpikir, karena dia sudah terdidikan takdir kaum kalam, berpikirlah sebelum berbicara. Apakah ucapan saya ini akan membuat orang menjadi tersinggung, jadi dirugikan, atau menjadi tersakiti, atau tidak, atau sebaliknya menjadikan orang itu jadi bahagia, jadi senang. Itu timbul kalam. Karena apa? Nanti hari kiamat yang paling banyak dihisab ini tentang ucapan ini. Coba kalau udah puasa mereka, ada 5 yang membatalkan para puasa. Itu semuanya adalah mulut kecuali 1. Pertama adalah berbohong, bukan mulut. Yang kedua adalah yang menggamus bersumpah palsu. Yang ketiga adalah namam, provokator, provokasi. Yang keempat ghibah. Jadi kan semuanya ucapan. Baru 1 adalah syahwat, memandang perempuan ajnabi dengan syahwat. Ini 1 mata.
Sampai Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qawla qawli fala hajata lillahi ayyatuka ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak bisa menghindarkan kata-kata kotor pada saat dia berpuasa, dia tidak dibutuhkan oleh Allah untuk meninggalkan makan dan minumnya. Dalam arti kalau dia tetap melakukan hal itu pada dia berpuasa, maka tidak dapat pahala karena batal dia dengan ucapannya itu. Hanya dikatakan salamatul insan bil lisan. Selamatnya orang itu adalah tergantung daripada bagaimana dia pandai untuk memelihara lidahnya. Itulah timbul kalam. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, ciri orang yang haji benar ita'amu ta'am, yaitu suka bersedekah. Suka bersedekah walaupun hanya dengan sesuap nasi, sekalipun hanya dengan sesuap nasi. Ini artinya apa? Setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban pokok kita itu, maka tanda-tanda daripada kesuksesan kita dalam beribadah dalam haji ini salah satunya adalah suka bersedekah. Memberikan makan itu kepada siapa? Kepada orang yang berhajat. Apa kata Rasulullah SAW? Man ashba'a akhahul mu'mina musliman ba'adahu Allahu an-nari sab'a hamadilqa. Siapa-siapa yang memberikan makan kepada saudaranya yang muslim satu kali saja, niscaya Allah akan menjauhkan dia daripada api neraka sab'a khanadiqa, yaitu 7 gelombang. Likulli khandaqin masiratu sab'i mi'ati sanatin. Satu gelombang itu, satu lubang masuk ke satu jurang itu, lebarnya adalah perjalanan 700 tahun. Kalau 7 gelombang, 7 jurang, berarti perjalanan 700 tahun kali 5, berarti 3.500.000 tahun. Ini kinayah daripada betapa jauhnya seorang yang rajin beribadah dan bersedekah itu dari apa neraka. Karena itulah Rasul bersabda, as-safa'u ghuslun min ghusulil jannati tudri ilal ardi wa la yadkhulul jannata illa safiyun. Lumun, dermawan, itu adalah merupakan salah satu nama daripada dahan-dahan kayu surga. Dia menjulurkan dahannya di bumi, maka tak akan masuk surga kecuali orang-orang yang dermawan. Sebaliknya al-bukhlu ghuslun min ghusulin nari tudri husnaha ila dunya fala yadkhulul nara illa bakhilun. Sementara yang namanya kikir, pelit, itu nama daripada satu dahan dari pohon-pohon neraka yang menjulur ke bumi dan tidak akan masuk neraka kecuali orang-orang bakhil. Orang bakhil, orang kikir. Ini untuk mengakhiri ucapan saya, kisah dari